Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmat kasih yang berjudul Be Here and Be Yourself Developing Assertiveness for Change, yang bertujuan agar mampu menyatakan pendapat, memperjuangkan hak, dan mempertahankan batas-batas pribadi dengan tegas dan jelas tanpa melanggar hak orang lain. Yang terhormat Bapak Prima Aulia SPSI MPSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar psikologis dan rekan-rekan yang berbahagia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Raisa Analista selaku moderator bersama rekan-rekan saya Indri Resriani, Nurul Nadia, Rista Trirahma, dan Sarmila Yetria adalah pemateri pada program edukasi ini. Adapun pokok bahasan yang akan dipaparkan yaitu 1. Konsep perilaku asertif, 2. Kebutuhan dan hak individu, 3. Pengembangan keterampilan komunikasi, 4. Strategi mengatasi tekanan sebaya, 5. Mempertahankan batas pribadi yang sehat. Baiklah, hadirin sekalian, langsung saja materi pertama mengenai konsep perilaku asertif, dan materi kedua mengenai kebutuhan hak dan individu yang akan dipaparkan oleh Sarmila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan bacakan materi yaitu konsep perilaku asertif. Perilaku asertif adalah sebuah keterampilan yang dapat dipelajari dan ditingkatkan melalui latihan dan pengalaman. Mengembangkan perilaku asertif, remaja harus belajar untuk mengenali dan memahami hak dan kebutuhan mereka sendiri, dan belajar bagaimana berkomunikasi dengan cara yang jelas dan tegas. Harus belajar untuk menghormati hak dan kebutuhan orang lain, sambil tetap mempertahankan hak dan kebutuhan mereka sendiri. Salah satu aspek penting dari perilaku asertif adalah kemampuan untuk mengekspresikan perasaan dengan jujur dan terbuka, tanpa takut atau merasa bersalah. Remaja harus belajar untuk mengungkapkan perasaan mereka dengan cara yang sehat dan positif, seperti dengan menggunakan kalimat "saya merasa" daripada "kamu selalu" atau "kamu membuat saya merasa". Remaja juga harus belajar untuk mengenali tanda-tanda perilaku pasif atau agresif dan mempraktikkan perilaku asertif sebagai alternatif yang lebih Perilaku pasif merupakan komunikasi yang menampilkan non-asertif, di mana hak komunikasi langsung yang tidak mengedepankan respek terhadap perasaan orang lain, cenderung superioritas, dan menyerang orang lain secara agresif. Sebagai contoh, Anda dapat memilih untuk menggunakan kalimat "saya membutuhkan" daripada "kamu harus", atau mengajukan permintaan daripada mengeluarkan perintah. Dalam menjalankan perilaku asertif, belajar untuk memilih kata-kata dengan hati-hati dan menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Kontak mata yang mantap, sikap tubuh yang tegak, dan nada suara yang tegas dapat membantu mengkomunikasikan pesan dengan jelas dan efektif. Selain itu, remaja belajar bagaimana dapat mendengarkan dengan penuh solusi yang memenuhi semua pihak akan menghindari perilaku agresif atau pasif. Dengan mengembangkan perilaku asertif, remaja dapat meningkatkan kepercayaan diri, mengatasi intimidasi, membangun hubungan interpersonal yang lebih sehat, dan mengambil tanggung jawab atas perasaan dan tindakan mereka sendiri.
Ingatlah bahwa mengembangkan perilaku asertif memerlukan tindakan. Perilaku asertif memerlukan latihan dan pengalaman, tetapi dengan tekad dan niat yang baik, Anda dapat menjadi remaja yang tangguh. Baiklah, materi kedua, yaitu kebutuhan dan hak individu. Langkah pertama dalam mempraktikkan perilaku asertif, dengan mengidentifikasi kebutuhan dan hak individu. Remaja perlu belajar mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan dan apa yang menjadi hak mereka. Kebutuhan bisa berupa kebutuhan fisik, emosional, atau psikologis. Seperti kebutuhan untuk dipercaya, dihargai, dan atau diakui. Sedangkan hak bisa berupa hak untuk menyatakan pendapat, menentukan pilihan, atau merasa aman. Setelah mengidentifikasi kebutuhan dan hak, remaja perlu belajar cara mengekspresikan dan hak secara tegas. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, seperti yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan tegas. Remaja perlu mengungkapkan apa yang dipikirkan atau dirasakan dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas. Hindari menggunakan kata-kata yang samar atau tidak jelas seperti mungkin, harusnya, dan mungkin saja. Yang kedua yaitu menjaga postur tubuh yang baik dan tatap muka saat berbicara. Remaja perlu menjaga postur tubuh yang baik dan tatap muka dengan orang yang mereka ajak bicara. Hal ini menunjukkan bahwa mereka serius dan percaya diri dalam menyampaikan kebutuhan dan hak mereka. Yang ketiga yaitu menghindari perilaku agresif seperti memaksa dan mengancam orang lain atau perilaku pasif yang seperti menarik diri dan tidak mengatakan apa-apa. Perilaku tersebut menimbulkan konflik dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat, yaitu mencari solusi yang baik untuk kedua belah pihak. Remaja perlu belajar mencari solusi yang baik untuk kedua belah pihak dalam situasi yang sulit atau menimbulkan konflik. Hal ini membantu mempertahankan hubungan yang sehat dan menghindari terjadinya kesalahpahaman atau konflik yang lebih besar. Dalam mempraktikkan perilaku asertif, remaja juga harus mengembangkan kepercayaan diri dan belajar untuk tidak takut mengungkapkan kebutuhan dan hak. Perlu diingat bahwa remaja memiliki hak yang sama dengan orang lain dan berhak meminta apa yang mereka butuhkan tanpa merugikan orang lain. Dalam situasi yang sulit, remaja juga perlu belajar untuk mengelola emosi dengan baik. Remaja bisa menggunakan teknik relaksasi atau bernafas dalam-dalam untuk mengendalikan emosi dan berpikir secara rasional. Perilaku asertif sangat penting bagi remaja untuk belajar dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengidentifikasi kehidupan dan hak individu serta mengekspresikannya secara tegas dapat membantu remaja memperoleh dukungan dan penghargaan dari orang lain, serta mencegah dari tindakan penindasan dan pengabaian. Remaja dapat mempraktikkan perilaku asertif dengan mengungkapkan kebutuhan dan hak mereka secara jelas dan tegas, menjaga postur tubuh yang baik, dan tatap muka, menghindari atau pasif, dan mencari solusi yang baik untuk kedua belah pihak. Selain itu, remaja juga harus mengembangkan kepercayaan diri, belajar mengelola emosi, dan menghargai dan kebutuhan orang lain. Dengan mempraktikkan perilaku asertif, remaja dapat membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai dengan orang lain, serta memperoleh kepercayaan diri yang tinggi dan menghindari tindakan penindasan atau pengabaian. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sarmila. Materi ketiga mengenai pengembangan keterampilan komunikasi yang akan dipaparkan oleh Rista. Kepada Rista, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu
saya untuk menjelaskan tentang materi pengembangan keterampilan komunikasi. Nah, keterampilan komunikasi adalah kemampuan untuk mempertukarkan informasi, gagasan, atau pikiran dengan orang lain. Dalam berkomunikasi, kita harus bisa menyampaikan pesan dengan jelas, terbuka, agar orang lain bisa memahaminya dengan baik. Nah, di sini ada beberapa tips untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan terbuka. Nah, yang pertama, ada pikirkan terlebih dahulu sebelum berbicara. Pastikan kamu sudah memikirkan pesan yang ingin disampaikan secara matang. Nah, kemudian pertimbangkan juga cara penyampaiannya yang tepat agar pesan bisa diterima dengan baik oleh orang yang kamu ajak bicara. Yang kedua, ada gunakan bahasa yang mudah dipahami, hindari menggunakan bahasa yang sulit dipahami atau istilah-istilah yang mungkin tidak diketahui oleh orang yang kamu ajak bicara. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar pesan bisa disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Nah, yang ketiga, ada fokus pada inti pesan yang ingin disampaikan. Jangan terlalu banyak berkutat pada detail yang tidak terlalu penting. Fokus pada inti pesan yang ingin disampaikan agar orang yang kamu ajak bicara bisa lebih mudah memahaminya. Nah, yang keempat, ada berbicara dengan suara yang jelas dan tenang. Berbicaralah dengan suara yang tidak terlalu lantang. Hindari berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, yang kelima, ada dengarkan juga pendapat orang lain ketika kamu berbicara. Pastikan juga untuk mendengarkan pendapat orang lain. Terkadang orang lain juga memiliki pandangan yang berbeda dan bisa menjadi masukan berharga untukmu. Nah, yang keenam ada jangan takut untuk bertanya. Jika kamu merasa kurang jelas atau tidak mengerti tentang apa yang sedang dibicarakan, jangan takut untuk bertanya. Bertanya untuk membantu kamu agar memahami lebih jelas tentang apa yang sedang dibicarakan. Yang ketujuh, ada berlatih secara teratur seperti keterampilan lainnya, keterampilan berkomunikasi, juga dapat ditingkatkan melalui latihan secara teratur. Cobalah dengan orang lain atau memperkenalkan diri di depan umum untuk memperoleh pengalaman baru. Nah, yang kedelapan ada memperhatikan ekspresi tubuh dan bahasa tubuh. Selain kata-kata yang diucapkan, ekspresi tubuh dan bahasa tubuh juga dapat mempengaruhi cara kita menyampaikan pesan. Memperhatikan gerakan tubuh dan ekspresi wajah saat berbicara agar dapat mengekspresikan pesan dengan lebih baik. Yang kesembilan, ada mempertimbangkan waktu dan tempat. Penting untuk mempertimbangkan waktu dan tempat saat berbicara dengan orang lain. Pastikan bahwa orang yang kamu ajak berbicara itu memiliki waktu yang cukup dan lingkungannya yang tenang untuk mendengarkan pesanmu. Nah, yang ke-10 ada menghindari konflik. Jika kamu menghadapi situasi yang dapat menimbulkan konflik, cobalah untuk tenang dan menggunakan kata-kata yang tidak menyerang. Hindari kata-kata yang kasar atau mengancam agar tetap menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, yang terakhir itu berusaha untuk mengerti pandangan orang lain ketika berbicara dengan orang lain. Cobalah untuk memahami pandangan mereka dan jangan terlalu fokus pada pandangan sendiri. Menerima pendapat orang lain dapat membuka pandangan kita terhadap sudut pandang yang berbeda. Sekian dari penjelasan materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rista. Materi keempat mengenai strategi mengatasi tekanan sebaya yang akan dipaparkan oleh Nadia. Kepada Nadia, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang strategi mengatasi tekanan sebaya. Pertama, kita akan membahas mengenai perilaku asertif. Sebagai remaja, penting untuk memiliki kemampuan untuk dan menyukai orang lain.
Hal ini sangat penting dalam menghadapi intimidasi di mana seringkali remaja merasa tidak memiliki kekuatan yang membela diri. Untuk mengembangkan perilaku asertif, Anda bisa berlatih dalam situasi sehari-hari. Misalnya, ketika seseorang mengajak Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda inginkan, cobalah untuk berkata dengan tegas dan jelas bahwa Anda tidak tertarik. Jangan takut untuk mengekspresikan pendapat atau keinginan Anda karena ini adalah hak Anda sebagai individu. Selain itu, pastikan Anda tetap menghormati orang lain dalam prosesnya. Cobalah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan jangan mengkritik atau mengejek orang lain. Anda bisa menggunakan seperti saya menghargai pendapat Anda, namun saya mengerti bahwa Anda sedang kesulitan, namun saya juga memiliki masalah yang perlu saya selesaikan. Kedua, kita akan membahas mengenai cara mengambil keputusan yang baik. Sebagai remaja, Anda akan dihadapkan pada banyak keputusan yang penting dalam hidup, seperti memilih jurusan kuliah atau memilih teman yang baik. Tips pertama adalah dengan mempertimbangkan semua opsi yang tersedia, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan dan pastikan Anda telah mempertimbangkan semua pilihan yang tersedia dengan teliti. Jika perlu, carilah informasi tambahan untuk membantu Anda memutuskan. Tips kedua adalah dengan memperhitungkan konsekuensi dari setiap opsi. Pertimbangkan semua kemungkinan konsekuensi yang mungkin terjadi dari baik yang positif maupun yang negatif. Ini akan membantu Anda dalam mengevaluasi setiap opsi dan memutuskan yang terbaik bagi Anda. Tips ketiga adalah dengan mempertimbangkan nilai-nilai Anda dan apa yang penting bagi Anda dalam membuat keputusan. Ingatlah bahwa nilai-nilai sangat penting dalam hidup. Dan pilihlah opsi yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Ketiga, kita akan membahas mengenai cara membangun hubungan interpersonal yang sehat. Memiliki hubungan interpersonal yang sehat sangat penting bagi kesejahteraan mental dan emosional Anda. Komunikasi secara terbuka dan jujur. Cobalah untuk berbicara secara terbuka dan jujur dengan orang lain tentang apa yang Anda rasakan dan pikirkan. Jangan takut untuk menyampaikan ketidaknyamanan atau kekhawatiran Anda kepada orang lain. Tips kedua adalah dengan mendengarkan orang lain dengan sesama. Cobalah untuk benar-benar mendengarkan orang lain ketika mereka berbicara. Jangan hanya mendengarkan untuk merespon, tetapi cobalah untuk memahami perspektif mereka. Tips ketiga adalah dengan memperlakukan orang lain dengan penghargaan dan kebaikan. Cobalah untuk bersikap sopan dan menghormati orang lain, serta memperlakukan mereka dengan kebaikan. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan dan koneksi yang kuat dengan orang lain. Tips keempat adalah dengan memahami bahwa konflik adalah hal yang wajar dalam hubungan interpersonal. Sebagai remaja, Anda mungkin menghadapi beberapa konflik dalam hubungan Anda, teman, atau keluarga. Namun, penting untuk diingat bahwa konflik adalah hal yang normal dan bisa diatasi dengan cara yang sehat. Dan tips yang kelima adalah dengan menghargai perbedaan antara Anda dan orang lain. Setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda, dan penting untuk menghargai perbedaan tersebut. Cobalah untuk memahami perspektif orang lain dan jangan terjebak dalam prasangka. Yang terakhir, sebagai remaja penting untuk diingat bahwa Anda memiliki kemampuan menghadapi tantangan dalam hidup. Dengan mengembangkan perilaku asertif, mengambil keputusan yang baik, dan membangun hubungan interpersonal yang sehat, Anda akan mampu mencapai potensi Anda yang sebenarnya dan meraih kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia. Untuk materi terakhir mengenai mempertahankan batas pribadi sehat yang akan dipaparkan oleh Indri. Kepada Indri, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator karena telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi tentang mempertahankan batas pribadi yang sehat. Di sini saya akan menjelaskan terkait cara mengatakan tidak tanpa merasa bersalah, cara mengelola konflik, dan bagaimana meminta bantuan ketika diperlukan. Pertama-tama, cara mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Sebagai remaja, Anda mungkin merasa sulit untuk mengatakan tidak karena takut kehilangan teman atau merusak hubungan dengan orang lain. Namun, jika Anda terus menerima permintaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan Anda,
Hal ini bisa berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan fisik Anda. Sebagai remaja, mungkin terkadang kita merasa sulit untuk mengatakan tidak ketika ada permintaan dari teman ataupun dari orang lain. Namun, mengatakan tidak sesekali adalah hal yang normal dan penting untuk menjaga keseimbangan hidup Anda. Oleh karena itu, penting untuk belajar menjadi asertif dan mengatakan tidak dengan jelas dan tegas, namun tetap menghargai perasaan dan kebutuhan orang lain. Anda bisa menggunakan kalimat seperti, "Saya tidak bisa melakukan itu," atau "Saya perlu fokus pada tugas lain yang sudah saya tangani." Selain itu, penting untuk mempelajari cara menangani perasaan bersalah yang mungkin muncul setelah mengatakan tidak. Ingatlah bahwa mengatakan tidak sesekali adalah hal yang normal dan sehat, dan itu bukan tanda ketidakpedulian atau keegoisan. Yang kedua, tentang cara mengelola konflik. Konflik bisa terjadi dalam berbagai situasi, mulai dari konflik dengan teman atau keluarga, hingga konflik di lingkungan sekolah atau tempat kerja. Pertama-tama, penting untuk tetap tenang dan mengontrol emosi Anda ketika menghadapi konflik. Jangan biarkan emosi Anda mempengaruhi cara Anda berbicara atau bertindak. Cobalah untuk mendengarkan dengan sabar perspektif orang lain dan mencari pemahaman bersama. Jika Anda tidak setuju dengan pendapat atau tindakan orang lain, sampaikan kekhawatiran atau kebutuhan Anda dengan cara yang jelas dan ramah. Cobalah untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak dan hindari konfrontasi atau perilaku agresif. Tips ketiga adalah tentang bagaimana meminta bantuan ketika diperlukan. Ada kalanya kita merasa malu atau takut untuk meminta bantuan. Namun, meminta bantuan adalah tanda kekuatan dan keberanian. Jangan ragu untuk meminta bantuan dari orang yang Anda percayai, seperti orang tua, guru, atau teman dekat ketika Anda merasa kesulitan menghadapi masalah atau tantangan yang sulit. Terkadang orang lain bisa memberikan perspektif atau saran yang berbeda yang dapat membantu Anda melalui situasi tersebut. Ingatlah bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa Anda siap mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki situasi atau menyelesaikan masalah. Dalam situasi yang sulit atau bahkan berbahaya, meminta bantuan bisa menjadi keputusan yang bijaksana dan dapat menyelamatkan nyawa Anda atau orang lain. Sebagai remaja, penting untuk mengembangkan keterampilan untuk mengatakan tidak tanpa merasa bersalah, mengelola konflik, dan meminta bantuan ketika diperlukan. Keterampilan ini akan membantu Anda membangun kepercayaan diri dan membantu Anda menghadapi berbagai situasi dengan cara yang sehat dan positif. Selain itu, penting untuk diingat bahwa mengembangkan keterampilan ini memerlukan waktu dan latihan yang konsisten. Jangan takut untuk mencoba dan belajar dari pengalaman Anda. Setiap situasi adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Terakhir, jangan ragu untuk mencari sumber daya tambahan atau dukungan jika Anda membutuhkannya. Ada banyak organisasi dan layanan yang tersedia untuk membantu remaja dalam mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi, termasuk konselor sekolah, psikolog, atau kelompok dukungan seperti teman dekat. Dalam menjalani kehidupan remaja, ada banyak hal yang harus dipelajari dan diatasi, termasuk mengatasi intimidasi, mengambil keputusan yang baik, membangun hubungan interpersonal yang sehat, mengatakan tidak tanpa merasa bersalah, mengelola konflik, dan meminta bantuan ketika diperlukan. Namun, dengan tekad dan niat yang baik, Anda dapat mengembangkan keterampilan ini dan menjadi remaja yang percaya diri dan tangguh. Sekian penjelasan saya. Semoga dapat dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Indri. Hadirin yang saya banggakan, demikianlah seminar yang judul Yourself Development Thanks. Sebelum menutup program edukasi ini, saya akan menyimpulkan sedikit mengenai materi yang telah dipaparkan, yaitu perilaku asertif sangat penting bagi remaja untuk dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengidentifikasi kebutuhan dan hak individu serta mengekspresikannya secara tegas dalam membantu remaja memperoleh dukungan dan
penghargaan dari orang lain, serta mencegah mereka dari tindakan penindasan dan pengabaian. Dalam menjalankan kehidupan remaja, ada banyak hal yang harus dipelajari dan diatasi, termasuk mengenai intimidasi, mengambil keputusan yang baik, membangun hubungan interpersonal yang sehat, mengatakan tidak tanpa merasa bersalah, mengelola konflik, dan meminta bantuan ketika diperlukan. Perilaku asertif akan membantu Anda membangun kepercayaan diri dan bantu Anda menghadapi berbagai situasi dengan cara yang sehat dan positif. Oleh karena itu, jangan ragu untuk menerapkan perilaku ini. Para hadirin, demikianlah program edukasi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan semoga materi pada hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.